Mungkin sebelum itu kita di sini aku pengen bercerita dari gini ceritanya. Berkaitan dengan refleksi tahun ini, kira-kira dari teman-teman ada nggak sih yang bikin resolusi buat tahun depan? Gitu. Karena kayaknya Desember ini adalah waktu yang pas buat kita evaluasi dan buat kita refleksi ke depan. Gitu. Atau juga nih, ada nggak dari teman-teman yang kira-kira udah hitung ini di akhir tahun ini ada berapa sih resolusi kita di tahun ini ternyata ada total. Nah, kalau misalnya berbicara tentang resolusi, kalau misalnya aku sendiri jujur, aku sudah nggak mempersiapkan resolusi per tahun ini. Jadi aku udah nggak menyiapkan resolusi buat tahun depan. Aku sudah menyiapkan resolusi diriku untuk 5 tahun ke depan. Gitu. Kenapa sampai 5 tahun ke depan? Karena menurutku dalam merencanakan hidup itu kita kayak lari maraton, bukan lari sprint. Jadi napasnya harus panjang. Karena apa? Karena aku pernah mencoba di tahun ini melakukan resolusi yang 1 tahun ternyata juga kayak sprint. Gitu. Jadi tiba-tiba berjalan dengan berbagai macam tugas dengan berbagai macam pencapaian-pencapaian yang harus dicapai dan sampai di akhir tahun ternyata aku mengevaluasi kita harus bukan isinya yang dipadatkan tapi jalannya yang kita lebarkan. Jadi dari situ aku melakukan perencanaan untuk 5 tahun ke depan gitu. Lalu selanjutnya mungkin boleh next. Oke, ini dia. Kalau kita salah satu hal yang kami besar di tahun ini itu apa? Salah satu hal yang kami besar di tahun ini adalah di awal tahun kemarin. Di awal tahun kemarin kami menunaikan bisnis di tahun 2025 apa itu? Aku baru sepeda motor. Aku menyebutnya ekspedisi Jogja Semarang, Jogja Solo Semarang. Jadi aku naik sepeda motor dari Jogja Solo dan Semarang selama 12 hari dengan mengunjungi 31 destinasi dan juga 3 kota dan hanya menghabiskan budget sekitar 1 juta. Tapi bukan tentang murah yang pengen aku ceritain sih teman-teman, tapi salah satu pengalaman yang paling berkesan buat aku yaitu konsep produk. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu konsep produk itu adalah konsep dari Gunung Haji. Itu tuh konsep dilaksanakan jam 3 pagi pas kita minggu matahari terbit. Gitu. Jadi pada saat di konsep itu suasana gelap, jam 3 pagi dingin. Aku sama teman-teman ada asal gitu waktu itu kita ketemu di sana. Gitu dan kita mendengarkan berbagai mendengarkan lagu-lagunya, tunggal-tunggalnya. Habis itu matahari terbit dan di situ aku menyadari sesuatu. Aku menyadari sesuatu dan akhirnya sesuatu itu pegang sepanjang tahun ini seperti otak PBB yang berjalan. Jadi aku menyadari bahwa orang-orang selalu bilang bahwa kesempatan itu gak datang 2 kali. Tapi menurutku kesempatan itu akan selalu datang kalau ada orang yang gak pernah berhenti mencoba. Karena apa? Karena pagi adalah kesempatan yang Tuhan berikan setiap hari. Gara-gara ini, setiap hari aku bangun pagi, aku udah gak menganggap itu sebagai rutinitas. Gitu. Jadi pada saat aku bangun pagi, itu tuh aku anggap kayak ini pemberian Tuhan, ini sesuatu bentuk kasih sayang Tuhan. Ini adalah cara Tuhan buat kita, ayo mulai. Gitu. Mulai lagi untuk apa? Untuk bermimpi lagi, untuk jatuh cinta lagi, untuk merelakan yang pergi dan untuk memulai kembali.
Oke, lanjut next. Oke, kita dari awal tahun sekarang kita bergeser ke pertengahan tahun. Kebetulan film ini di bulan Juli kalau tidak salah, jadi ini masuk pertengahan tahun. Di sini siapa yang udah nonton film Sonic? Wah, keren ya, film apa? Banyak yang nonton ya, misalkan gitu. Nah, jadi jujur film Sonic itu dari ini, Pak. Ada nggak yang akhir sana? Setelah film Sonic kalau ternyata berjuang sendiri itu dicapai, memperjuangkan seseorang yang ternyata nggak bisa berubah, justru cuma menyakiti kita perlahan. Dan di sini aku nggak pengen galau-galau, aku pengen kita coba melihat film Sonic ini dengan sudut pandang lain, gitu. Jadi Sonic ini adalah seorang tokoh yang dia pengen banget si Joe ini berubah. Bahkan dia rela mengulang hidup ribuan kali, mengulang kegagalan ribuan kali, cuma biar apa? Biar Joe bisa jadi versi terbaik dari dirinya, gitu. Dan pertanyaan sekarang adalah, apakah kita punya Sonic di dalam diri kita masing-masing? Gitu. Sonic yang pada saat kita itu punya mimpi, kita rela mengulang itu berkali-kali, kita rela jatuh dan gagal berkali-kali, cuma buat bilang bagaimanapun keadaannya, aku bakal tetap di sini, aku bakal tetap mengikuti mimpi ini, aku bakal tetap mengejar tujuan ini. Karena apa? Karena ada orang si Jesus kota kemudian Israel tadi. Jika aku harus menjalani hidup 10.000 kehidupan, aku akan selalu memilih. Oke, lanjut. Ini yang kesempatan tahun kita bergeser ke akhir tahun. Oke, ini akhir tahun teman-teman. Jadi kayaknya udah mulai kebayang ya, udah misalnya ya. Kayaknya daripada kita buncit buat seseorang, lebih buncitnya energinya dipakai buat kita mimpi kita lagi. Lebih baik digunakan buat kita mengejar tujuan kita lagi. Karena kalau kunci kan mimpi adalah kunci untuk kita melakukan mimpi. Tapi teman-teman, dari awal tahun tadi kita monolog, pertengahan kita monolog, dan sekarang di akhir kali kita harus mengalami kenyataan bahwa ternyata bermimpi itu juga butuh privilege, bermimpi itu juga butuh tenaga, dan bagi sebagian orang hidup dimulai dari nol itu bukan cuma ego yang Pertamina, dimulai dari nol ya. Jadi kita nggak akan bisa bicara tentang penaklukan dunia kalau misalkan besok aja kita mau makan gagal. Kita nggak bisa berbicara tentang resolusi masalah kalau misalnya hari malam itu tempat tinggal kita antar negara. Jadi negara saya kami ini menurut teman-teman tidak akan tetap tanpa kita melihat ke sana, tanpa kita melihat saudara-saudara kita di Sumatera sana. Aku mungkin membacakan data di teman-teman. Tentu sekitar tanggal Desember kemarin 2025 ada 1.030 orang meninggal dunia, ada 205 orang hilang, ada 7.000 orang luka-luka. Fasilitas umum ada 1.000 orang lapas hancur, sekolah, tempat ibadah, dan jembatan semua rata-rata. Jujur kemarin aku banget, kayak aku pengen langsung terjun ke sana, tapi nggak bisa. Tangannya terlalu jauh, jalannya terlalu jauh. Dan beruntungnya di sana ada teman-teman lawan
yang juga sebenarnya kita korban yang berkomunikasi sama beberapa waktu ini, dan mereka adalah kalau konsultan masuk ke daerah terpencil buat memberikan perpanjangan tangan dari kita gitu. Dan karena malam ini judulnya refleksi bareng stranger, mungkin di ruang ini sebagai kita nggak saling kenal, nggak ada yang kenal sama pun kita ke mereka mengenal kita juga nggak kenal mereka. Tapi di sini aku cuma pengen ngajak teman-teman buat menumbuhkan mimpi-mimpi lagi, menumbuhkan harapan-harapan itu lagi bagi saudara-saudara kita di sana, karena sekecil apapun kita itu bakal sangat berarti untuk mereka. Karena menurutku kepalangan sekelompok manusia adalah kepalangan seluruh umat manusia. Ini sedikit yang bisa aku lakukan bersama teman-teman di sini. Jadi karena kita nggak bisa bersama, aku akan mencoba mengumpulkan teman-teman komunitas yang ada di Indonesia. Kita berkumpul sekitar 30 komunitas yang logonya di tempat di sana, dan foto yang tengah ada teman itu sendiri yang benar-benar terjun ke sana gitu. Dia benar-benar aja dengan segala macam di sana. Dan itu mungkin seperti yang kita tahu, karena aku merasa bahwa orang bilang itu bencana alam, tapi menurutku ini adalah salah satu kontribusi dari kebijakan dari pemerintah alam. Mungkin itu dari aku. Terima kasih.